Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu teman-teman semua tahu persis siapa yang menyatakan ini di dalam Mazmur maupun oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, pertanyaan bagi kita semua, kalau dia atau Yesus adalah Allah, mengapa ia berteriak demikian? Hari ini kita akan kembali belajar lewat hambanya Pak Bejoli yang di 3 tahun lalu sudah pernah menyampaikan hal ini. Tapi tentu buat teman-teman yang belum pernah menyaksikan, mari kita simak bersama-sama. Ya, selamat malam. Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tema kita pada saat ini adalah pertanyaan yang seringkali mungkin kita juga ajukan atau dengar. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia sendiri berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalimat Tuhan Yesus ini muncul dalam kisah penyalipan menjelang kematiannya dan dicatat di dalam 2 kitab Injil, yaitu Matius khususnya pasal 27 ayat 46 dan Injil Markus pasal 15 ayat 34. Saudaraku, baik di antara orang Kristen maupun yang non-Kristen, pertanyaan ini seringkali mengemuka. Tentu saja ini merupakan pertanyaan yang sah dan baik untuk ditanyakan. Dan iman Kristen itu tidak anti dengan pertanyaan, dan bahkan seringkali pertanyaan itu justru menuntun kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Nah, sebelum saya menjawabnya dan mengupasnya, mari kita membaca ayat yang sedang kita bicarakan, seruan Yesus Kristus kepada Allah ini. Saya akan membacakannya dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45 dan 46, dilanjutkan ayat 50 dan 51. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita lompat di ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku dikasih Tuhan, fokus tema kita adalah ayat 46 yang menimbulkan pertanyaan. Sekali lagi, jika Yesus adalah Allah, mengapa ia sendiri berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya jika pertanyaan ini kita renungkan baik-baik, seringkali orang yang mengajukan pertanyaan memiliki 2 kebingungan atau keberatan bahkan kritik terhadap iman Kristen. Pertama adalah, jika Yesus adalah Allah, apakah itu berarti ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri dalam bagian ayat ini? Ketika dia berteriak, Allahku, Allahku. Tampaknya tidak mungkin demikian, bukan? Karena Yesus jelas sekali berbicara dan berseru kepada pribadi yang lain. Allahku, Allahku. Masalahnya bagi kelompok penanya yang pertama, jika Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin ia berseru kepada Allah pula? Apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri? Nampaknya tidak masuk akal. Oleh sebab itu, sebagian kalangan percaya bahwa ayat ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus bukan Allah, bahkan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, itu adalah yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah pertanyaan yang lebih sering muncul dari kalangan Kristen. Kalau yang pertama tadi lebih sering muncul dari kalangan non-Kristen. Nah, pertanyaan yang lebih sering muncul dari kalangan Kristen adalah, andai kata pun kita mengasumsikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mengapa Yesus berseru bahwa ia ditinggalkan Allah? Apa yang menyebabkan Yesus merasakan ditinggalkan Allah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi orang Kristen juga seringkali mengajukan pertanyaan seperti ini. Nah, mari kita pertama-tama menjawab bagian yang pertama atau pertanyaan yang pertama,
yang seringkali justru diajukan oleh orang bukan Kristen. Sekali lagi, jika Yesus adalah Allah, apakah dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sekali lagi pertanyaan yang wajar muncul, khususnya dari kalangan kelompok saudara-saudara kita yang memahami keesaan Allah dalam versi Unitarian. Bahwa Allah itu satu hakikatnya dan satu pribadinya. Nah, para penganut dari paham ini misalnya adalah saudara-saudara kita umat Islam dan bahkan sebagian kecil dari orang Kristen yang menolak Tritunggal. Mereka percaya sekali lagi dalam paham Unitarian ini bahwa Allah itu terdiri dari satu pribadi saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja orang Kristen di sepanjang sejarah dan seluruh denominasi utama kekristenan saat ini mempercayai doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Dan di dalam ajaran ini dinyatakan bahwa Allah itu satu hakikatnya, tetapi tiga pribadinya, yaitu Sang Bapa, Putra atau Sang Firman, dan Roh Kudus. Nah, jika kita mempercayai Allah Tritunggal, maka jelas bahwa di dalam bagian ini, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, tidak sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi ia sedang berbicara kepada Bapa, pribadi pertama dalam Tritunggal. Nah, hari ini kita tidak secara khusus membahas doktrin Tritunggal. Itu akan kita bicarakan mungkin mulai minggu depan, saudara-saudara. Tetapi jelas bahwa Alkitab mengajarkan doktrin ini secara melimpah. Ya, dimulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru menjadi lebih jelas. Misalnya, saudara-saudara, di dalam Injil Matius yang juga kita barusan baca saja, berkali-kali ditunjukkan bahwa di dalam diri Allah yang esa dan satu itu terdapat kemajemukan pribadi yang setara namun satu kesatuan. Misalnya, kalau kita membaca pada momen Yesus Kristus dibaptis, di dalam Matius pasal yang ketiga 16, dicatat di sana sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi pada detik yang sama, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ada tiga pribadi. Yesus yang keluar dari air, Roh Allah atau Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, dan Bapa yang berbicara kepada Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Jelaslah pada detik yang sama, ada tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Sang Anak, dan Roh Kudus. Nah, demikian pula dengan momen sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, di sini Bapa dan Anak dan Roh Kudus disejajarkan dalam formula baptisan, sekaligus juga dinyatakan sebagai satu kesatuan. Karena di dalam inspirasi Roh Kudus, Matius itu menggunakan bentuk tunggal untuk kata nama. Jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di sini dalam bahasa Yunaninya bentuknya tunggal dan bukan plural dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, bentuk tunggal ini dalam nama namun diikuti oleh tiga pribadi, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menunjukkan pemahaman konsep Kristen bahwa Allah itu satu hakikatnya namun memiliki tiga pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami kesulitan di dalam memahami hal ini, saudara, hal itu cukup wajar saya kira. Karena kita adalah ciptaan yang berupaya untuk memahami Allah Sang Pencipta. Tentu ada keterbatasan, ya. Tetapi ada satu pemahaman yang sebenarnya juga alkitabiah,
ya. Dicontohkan sebenarnya di dalam Alkitab bahwa kata esa, echad dalam bahasa Ibrani, itu sebenarnya dipakai juga untuk hubungan suami istri. Jadi suami istri itu dipersatukan Allah menjadi satu daging. Ya, satu daging. Padahal suami dan istri itu dua pribadi yang berbeda, namun menjadi satu. Jadi kalau Anda menyakiti saya itu sama dengan menyakiti istri saya. Demikian pula sebaliknya. Saya dengan istri saya itu satu kesatuan walaupun kami dua pribadi yang berbeda. Atau di dalam bahasa Alkitab sebenarnya suami istri itu esa. Oke, walaupun dua pribadinya. Nah, demikian kita harus melihat bahwa tidak ada keraguan sama sekali di dalam iman Kristen bahwa Allah itu esa, satu. Tetapi satu yang kita maksudkan itu bukanlah satu seperti misalnya Alkitab saya ini satu. Atau satu seperti misalnya handphone saya satu. Satu yang kita maksudkan ketika kita bicara tentang keesaan Allah, itu lebih serupa dengan kesatuan suami istri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan ini, jika Yesus adalah Allah, mengapa ia berseru, Allahku, Allahku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu berarti bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri? Atau bukankah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah? Jawaban kita adalah bahwa Yesus sedang berbicara kepada Bapa. Di dalam seruannya di kayu salib ini, Yesus berbicara kepada Sang Bapa. Demikian pula dalam banyak ayat-ayat yang lain, ketika dicatat bahwa Yesus berdoa, maka itu berarti dia sedang berkomunikasi, berbicara kepada Bapa. Nah, kita harus ingat, saudara-saudara, kalau Yesus dicatat berdoa kepada Allah, itu berarti Yesus sedang bercakap-cakap, bersekutu, berkomunikasi. Yesus berdoa kepada Allah pada waktu dia di bumi, tidak berarti bahwa dia lebih rendah daripada Allah, melainkan bahwa dia berbicara dan berkomunikasi dengan Bapa. Nah, hal ini seperti dalam satu keluarga, seorang istri wajar berbicara kepada suami, bahkan meminta sesuatu darinya. Hal ini tentu tidak berarti bahwa hakikat dari istri itu lebih rendah dari suami. Karena suami dan istri, pria dan wanita, keduanya adalah gambar Allah yang setara dalam hakikatnya, walaupun berbeda dalam peran dan kedudukannya dalam keluarga. Karena suami adalah kepala istri dan kepala keluarga. Saudara dikasih Tuhan, jadi kalau kita melihat pertanyaan ini, maka jelaslah bahwa Yesus sedang berbicara kepada Bapa, dan ketika Yesus sang firman, sang anak, yang sudah ada sejak kekalan itu turun menjadi manusia, maka tentu saja Yesus menunjukkan keintiman dan kebergantungannya kepada Bapa dengan cara berdoa, dan hal ini juga menjadi teladan sekaligus bagi kita orang Kristen untuk berseru dan berdoa kepada Bapa. Nah, itu adalah jawaban cepat terhadap pertanyaan pertama, yaitu jika Yesus adalah Allah, apakah dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sudah membahas pertanyaan itu, sekarang kita masuk ke aspek kedua atau bagian yang kedua dari pertanyaan yang masih terkait dengan ayat ini. Yaitu jika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bagaimana mungkin ia ditinggalkan Allah? Dalam pengertian apa? Atau mengapa ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teriakan Tuhan Yesus ini memang secara wajar menimbulkan pertanyaan. Karena berkali-kali Yesus menyatakan bahwa dia tidak terpisahkan dengan Bapa. Misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tetapi ketika ia disalibkan, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang saya ingin agar kita ketahui dalam menjawab pertanyaan ini adalah
bahwa teriakan Yesus ini sebenarnya merupakan kutipan dari Mazmur yang diakhiri dengan kemenangan. Nah, izinkan saya menjelaskannya. Sesudah ketika Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus secara sengaja mengutip dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Jadi Anda bisa melihatnya di sana. Jadi ini bukanlah teriakan acak atau sembarangan atau sekedar ekspresi biasa. Tetapi Yesus secara sengaja mengutip Mazmur 22. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui terkait dengan Mazmur 22 ini adalah bahwa Mazmur ini berisi ratapan dari orang yang tidak bersalah namun menderita. Nah, hal ini tentu saja pertama-tama menggambarkan kondisi pergumulan dari Daud semasa hidupnya. Ya, Daud seringkali tidak bersalah namun dimusuhi banyak orang. Jadi Mazmur ini sebenarnya menggambarkan kondisi orang yang tidak bersalah namun menderita. Jadi orang yang berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu bukanlah orang berdosa yang ditinggalkan Allah karena dosa-dosanya atau karena dimusuhi Allah. Nah, jadi jelas dengan mengutip Mazmur 22 ayat 2, Yesus menempatkan diri sebagai pihak yang tidak bersalah namun disalibkan. Tidak bersalah namun dimusuhi. Dan saat itu memang dia dimusuhi oleh para pemimpin Yahudi dan disalibkan oleh penguasa Romawi. Hal yang kedua terkait dengan Mazmur ini adalah bahwa teriakan ini memang merupakan sebuah ungkapan hati dari orang yang menantikan pertolongan dari Tuhan, namun dirasakan tak kunjung tiba. Dan Yesus memang pada saat dia disalibkan, dia benar-benar mengalami keterpisahan itu dengan Bapa. Dia mengalami perasaan ditinggalkan karena Yesus sedang berada di posisi orang berdosa. Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum, sehingga dia harus mengalami penghukuman Tuhan itu. Nah, yang ketiga dan yang terpenting terkait dengan Mazmur ini adalah bahwa Mazmur ini, kalau Anda membaca keseluruhan ayatnya dari Mazmur 22, Mazmur ini diakhiri dengan kemenangan dan bukan kekalahan. Khususnya kalau Anda membaca ayat 21 hingga 31 dari Mazmur 22. Jadi dimulai dengan ratapan, diakhiri dengan kemenangan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jelaslah bahwa Yesus juga tahu bahwa penderitaan dan kematiannya akan diakhiri dengan kemenangan, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, ini tentu saja juga sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus sebelumnya, karena berkali-kali sebelum dia disalib, dia telah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi teriakan Yesus ini adalah teriakan yang kemudian diakhiri dengan kemenangan, sesuai dengan Mazmur 22, dan bukan kekalahan. Nah, itu adalah jawaban kita terhadap pertanyaan dalam hal apa dan mengapa Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi sekali lagi, ini sebenarnya merupakan kutipan dari Mazmur pasal 22, dan tadi saya sudah menyatakan 3 hal penting terkait dengan Mazmur itu. Nah, sekarang di hal yang kedua, dalam cara kita menjawab bagian ini, saudara, pertanyaan ini adalah bahwa teriakan atau seruan Yesus ini sebenarnya juga menyatakan harga yang harus dia bayar untuk menyelamatkan kita. Tadi kita sudah membaca dalam Matius 27 ayat yang ke-51 demikian, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah." Saudara dikasih Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka tabir bait suci yang memisahkan ruangan suci dan maha suci di bait Allah saat itu terbelah menjadi 2. Dan ini merupakan sebuah simbol yang menandakan bahwa batas pemisah
antara Allah yang suci dan manusia yang najis dan berdosa, yaitu saudara dan saya, batas pemisah itu telah diangkat, telah dikalahkan dan dirobohkan oleh karena kematian Kristus. Oleh karena kematian Kristus, saudara-saudara, maka kita memiliki akses kepada Allah dan kita diterima oleh Dia karena pengorbanan Kristus. Ya, kita mengerti bahwa di Perjanjian Lama dahulu orang-orang berdosa itu memiliki korban. Korban-korban penghapus dosa adalah binatang yang darahnya dicurahkan. Tetapi itu adalah sebuah gambaran dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang mati disalibkan bagi kita. Sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Karena kejahatan kita, penghukuman yang seharusnya kita tanggung, telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat yang ke-6 berkata demikian, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, Yesaya sedang berbicara tentang Mesias, hamba yang menderita, yang dinubuatkan kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang. Dan dinyatakan di sini, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mesias, yaitu Yesus itu, menderita karena kejahatan kita, bukan karena kejahatannya sendiri. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dinyatakan, Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi untuk menyelamatkan kita orang berdosa, Tuhan Yesus harus mati disalibkan sebagai korban yang sempurna, agar kita diterima dan dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung sebagai manusia berdosa. Dan saat mengalami penghukuman itulah, Ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah teriakan yang bukan merupakan sebuah pertanyaan. Jadi Yesus tidak sedang mengajukan pertanyaan di sini. Tapi dia teriakan yang menunjukkan harga yang harus dia bayar. Jeritan hati karena ditinggalkan oleh Bapa dan dihukum menggantikan kita. Untuk satu momen sesaat, Yesus terpisah dari Bapa, menggantikan kita orang berdosa, dihukum di kayu salib. Dan itu adalah momen yang sangat mengerikan di dalam kehidupan Yesus. Dan momen satu-satunya di mana dia mengalami keterpisahan relasi dengan Bapa. Karena dia berada dalam posisi yang dihukum, yaitu menggantikan kita orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengerti hal ini, maka kita bisa meresponinya dengan ucapan syukur. Kita bersyukur. Karena kita yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami hukuman. Roma 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dosa-dosa saudara dan saya itu memang besar. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Kristus yang merupakan manifestasi dari kasih Allah, itu telah cukup untuk membuat kita dibebaskan dari semua penghukuman. Terpujilah Dia. Kita sekarang hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita senantiasa akan Injil, kabar baik. Bahwa Dia Allah menerima saudara dan saya. Betapapun najis dan berdosanya kehidupan saudara. Allah mengasihi kita sampai rela mati bagi kita. Dan itulah sebabnya kita meresponinya saat ini dengan bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus meresponinya dengan hidup memperkenankan Tuhan. Dan kita mempersembahkan tubuh kita dan seluruh hidup kita bagi Dia yang sudah mati bagi kita. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga firman dan perenungan kita boleh menguatkan iman kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Febi.
Baik, terima kasih Pak Bejo untuk kebenaran yang sudah disampaikan malam hari ini dan rasanya ada banyak yang perlu ditegaskan dan perlu dipertanyakan kembali Pak berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang baik di Instagram sudah banyak komentar juga beberapa pertanyaan termasuk di YouTube dan di Facebook nih Pak. Jadi ada banyak komentar berkaitan dengan itu, tetapi juga ada beberapa pertanyaan dan komentar yang sudah disampaikan dan sedikit berlainan dengan tema di malam hari ini. Jadi saya mohon maaf belum bisa membacakan juga karena keterbatasan waktu, tapi rekan-rekan bisa melihat di YouTube Bara Digital Ministry karena di sana ada beberapa pertanyaan, ada beberapa jawaban atau video yang sudah di-upload, ditayangkan beberapa waktu yang lalu yang berkaitan dengan pertanyaan rekan-rekan. Jadi silakan mengunjungi Bara Digital Ministry, jangan lupa subscribe. Tetapi ini pertanyaannya Pak, berkaitan dengan ini. Kalau tadi di bagian akhir Bapak menyampaikan bahwa satu pujian syukur kita kepada Allah bahwa pada akhirnya dari teriakan erangan itu menjadi sebuah kemenangan bagi kita karena kita diampuni, digantikan. Nah, kalau pertanyaan itu begini Pak, apakah adil ketika kita orang atau manusia yang berdosa, tetapi Yesus yang menderita dihukum mati di kayu salib, bahkan dihukum Allah begitu Pak? Baik, ulangi pertanyaannya ya. Apakah adil kalau kita yang berdosa tetapi Yesus yang dihukum bagi kita gitu ya? Apakah itu adil? Seku tanggapan yang pertama adalah itu memang bukan ranah keadilan, tapi ranah yang disebut dengan anugerah. Izinkan saya menjelaskannya. Seku, jadi kalau misalnya saya berjumpa misalnya dengan 10 orang yang menderita misalnya. 10 orang yang menderita, miskin, dan kemudian mereka membutuhkan pertolongan. Tetapi saya memberikan pertolongan kepada satu di antaranya, di antara 10 itu, maka itu berarti 9 yang lain sebenarnya tidak bisa mengatakan misalnya, oh itu tidak adil dong, kira-kira begitu. Karena kami juga harusnya semuanya ditolong. Tetapi itu adalah anugerah bagi satu yang menerima itu. Oke. Nah, kalau saya yang seharusnya dihukum, saya seharusnya dihukum karena saya berdosa, tetapi Kristus menggantikan saya, maka itu memang bukan bicara keadilan, tapi itu bicara tentang anugerah. Anugerah itu adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa Allah telah bertindak dengan penuh kemurahan kepada kita yang tidak layak menerimanya. Jadi anugerah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerima, tetapi Allah dengan sukarela melakukannya. Itu anugerah. Jadi kalau dikatakan apakah itu adil, memang ini bukan berbicara tentang keadilan, tetapi bicara kemurahan yang dalam hal ini bahkan levelnya lebih tinggi dari kemurahan, yaitu grace, anugerah. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya kalau Pak Feby memiliki hutang misalnya, ini sebagai ilustrasi saja yang sangat besar kepada seseorang. Seharusnya Pak Feby yang membayar. Seharusnya Pak Feby kalau yang punya hutang kalau tidak bayar masuk penjara misalnya. Bagaimana jikalau saya kemudian menawarkan untuk membayar hutang Pak Feby? Secara sukarela saya yang menggantikannya untuk membayar. Sehingga Pak Feby tidak perlu masuk penjara dan tidak perlu dituntut. Pertanyaannya adalah, apakah itu adil? Jawabannya ini bukan keadilan. Tindakan saya ini bukan tindakan keadilan, tapi tindakan penuh kemurahan kepada Pak Feby. Dan asalkan saya melakukannya secara sukarela, maka itu sah dan boleh saja. Kira-kira demikian tanggapan saya, Pak. Jadi karena Yesus menggantikan kita dengan sukarela, dia melakukan itu karena kasihnya kepada kita, maka itu bisa disebut sebagai tindakan anugerah dan itu jauh melampaui keadilan. Kalau bicara keadilan, seharusnya kita dihukum. Tetapi ketika Allah itu beranugerah, maka hukuman yang seharusnya kita tanggung, ditanggung oleh Dia. Terima kasih. Itu tanggapan singkat saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Jadi ini
Pertanyaannya bukan itu sebenarnya berarti ya Pak. Artinya perlu mengganti pertanyaan, bukan bicara tentang keadilan. Apakah adil? Pasti ini bukan ranah keadilan. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Tapi saya rindu Pak Bejo sedikit menegaskan karena ada pertanyaan yang perlu diluruskan dari apa yang tadi Pak Bejo sampaikan. Ini dari Ferry Agusta. Selamat malam Pak. Mau bertanya bagaimana Pak Bejo bisa sampai pada kesimpulan bahwa teriakan Yesus tentang hal itu, teriakan Yesus itu merupakan kutipan dari Mazmur 22. Ya, jawabannya dengan membaca Alkitab. Jadi silahkan Bapak Ibu para pendengar ini membuka Mazmur pasal yang ke-22, khususnya ayat yang pertama dan yang kedua, dan Anda akan melihat bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja mengutip Mazmur ini secara persis, saudara-saudara. Ya. Dan kalau Anda membaca misalnya commentary atau tafsir Alkitab yang ditulis oleh pakar-pakar Alkitab, maka untuk hal ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memang dengan sengaja mengutip itu. Dan ini masuk akal, karena memang di dalam pelayanannya, saudara-saudara, kalau Anda membaca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berkali-kali mengutip perjanjian lama. Berkali-kali mengutip perjanjian lama, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga mengakui otoritas dari perjanjian lama sebagai firman Allah, saudara-saudara. Jadi saya mengundang saudara yang bertanya ini untuk membaca Mazmur ya pasal yang ke-22, khususnya di situ yang dikutip ayat yang kedua, dan Anda akan menemukan itu persis demikian. Itu tanggapan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Anda membaca di dalam Matius 27 ya secara khusus, Matius, sang penulis dari kitab Injil Matius ini sendiri sebenarnya bukan hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip Matius 22, tapi di dalam ayat-ayat lainnya, saudara-saudara, di dalam perjalanan Yesus ke salib, itu sering menggambarkan menggenapi Mazmur pasal yang ke-22, bukan hanya di ayat yang kedua yang digenapi, tetapi juga di dalam ayat-ayat yang lainnya. Misalnya ketika Yesus berada di antara para penjahat, jadi Anda melihat bahwa sebenarnya Mazmur ini ditulis oleh Daud yang menggambarkan kondisi pergumulan Daud pada masa itu, yaitu dia tidak bersalah namun menderita, ya. Tetapi kemudian Mazmur ini juga diinspirasikan oleh Roh Kudus, kemudian menggenapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus, digenapi di sana. Jadi Matius melihat bahwa Mazmur 22 ini digenapi secara sempurna dalam hidup Yesus. Kira-kira demikian tanggapan cepatnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bejo. Ya. Jadi masih banyak pertanyaan yang ada dan disampaikan, dan saya rindu rekan-rekan ada beberapa juga pertanyaan yang akan saya catat dan akan saya sharingkan kepada tim apakah bisa diangkat menjadi satu tema, karena di bulan September ini kita sudah penuh dengan tema yang akan disampaikan. Tapi terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang dikirim. Silakan mengirim di Instagram, di direct message Instagram Bara Digital Ministry, supaya juga boleh menolong kita semua untuk melihat pergumulan-pergumulan rekan-rekan. Nah Pak, ini ada sebenarnya dua pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau waktunya masih boleh diperpanjang sedikit. Ya. Yang pertama dari Henry Suryadinata. Selamat malam Pak Bejo, mau tanya, ketika Yesus terpisah dari Bapa, Yesus itu pergi kemana? Dan pas meninggal, kenapa harus 3 hari untuk bangkit? Kira-kira begitu Pak. Ya, mungkin jawaban cepatnya adalah kita harus mengerti bahwa keterpisahan Kristus itu berbicara tentang, tadi saya berbicara tentang keterpisahan Kristus dengan Bapa, saya berbicara tentang keterpisahan karena Kristus sedang berada dalam posisi kita orang berdosa. Dia menggantikan kita orang berdosa sehingga Bapa harus menghukum dia. Nah, ini berbicara tentang keterpisahan dalam tanda petik relasi ya. Bukan berarti bahwa Allah itu hakikatnya terpecah-pecah, bukan begitu. Allah tentu saja adalah esa dan satu, dan itu tidak akan bisa terpecah secara esensi. Tetapi ketika kita berbicara tentang Tritunggal, ya, 3 pribadi, maka pada saat itu Bapa sedang menghukum, ya, sehingga anak sedang berada dalam posisi terhukum, menggantikan kita yang seharusnya dihukum.
Kira-kira demikian tanggapan cepatnya, Pak. Jadi Yesus juga kemudian bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa karya penebusannya bagi orang berdosa telah genap, telah selesai, dan tentu saja kebangkitan Yesus itu pada hari yang ketiga itu sesuai dengan nubuatannya. Sesuai dengan nubuatannya. Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. On the third day. Jadi anytime, kapanpun pada hari yang ketiga. Jadi saya kira itu juga untuk menegaskan bahwa dia benar-benar telah mati. Benar-benar telah mati dan kemudian dia bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Sehingga murid-muridnya kemudian melihat bahwa sungguh Yesus adalah sebagaimana yang dia klaim, yaitu Allah. Ya, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi terkadang juga tidak percaya misalnya kepada Yesus selama Yesus hidup dalam pelayanannya. Dan Yesus terkadang misalnya ketika membangkitkan orang mati seperti Lazarus, dia sengaja menanti sampai 4 hari. Supaya dia bisa menyatakan kemuliaan Allah. Supaya bahkan kalau Anda baca itu mayatnya sampai jasadnya sudah mulai berbau. Jadi ketika Lazarus dibangkitkan, orang tahu bahwa ini benar-benar adalah kuasa Allah yang dinyatakan. Nah, saya percaya juga bahwa di dalam satu sisi Yesus bangkit pada hari ketiga itu untuk menyatakan benar-benar dia sudah mati dan dia akhirnya bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Itu jawaban cepat saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bejo untuk penegasan dan sharing di malam hari ini. Dan ini pertanyaan terakhir yang juga sangat penting Pak untuk saya perlu sampaikan dan tanyakan kepada Pak Bejo. Jadi berkaitan dengan ketritunggalan ini kan ada nama-nama atau pribadi-pribadi yang berbeda, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau berkaitan dengan Yesus yang kita bicarakan malam hari ini, Pak, apakah apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai anak, Pak? Apakah itu berarti kita percaya Allah beranak seperti kita manusia, Pak? Baik, terima kasih. Ketika kita orang Kristen menyebut Yesus sebagai anak Allah, saudara-saudara, tentu saja maksudnya bukan dalam pengertian biologis atau seksual, di mana Allah memiliki istri, misalnya Maria atau Maryam, gitu ya. Lalu kemudian punya anak Isa Al-Masih atau Yesus. Ini misalnya yang seringkali disalahpahami. Allah itu jelas bukan binatang, jelas bukan manusia, sehingga dia tidak beranak dan tidak diperanakkan secara biologis dan seksual. Oke, itu sangat jelas. Jadi ketika kita menyebut Yesus adalah anak Allah, maka yang pertama, ini berbicara tentang kesamaan natur atau hakikat. Jadi misalnya, ini menarik nih, di rumah saya ini sudah 1 tahun lebih ada kucing-kucing yang setiap malam berdatangan, kucing-kucing liar yang datang ke rumah saya ya. Lalu kami jadi memberi makan mereka. Nah, perhatikan saudara, kucing itu punya anak, ya anak kucing. Nah, anak kucing itu tentu saja hakikatnya ya sama, yaitu kucing. Anak kucing ya kucing, anak anjing ya anjing. Saya manusia, saya punya anak. Anak saya apa hakikatnya? Manusia. Anak manusia ya manusia. Nah, ketika Yesus disebut anak Allah, maka ini berbicara yang pertama tentang hakikat. Ketika kita menyebut Yesus anak Allah, berarti Yesus adalah Allah. Loh, bagaimana dengan kita, Pak, orang-orang Kristen? Kita kan juga anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Tapi kita bukan anak Allah secara hakikat. Oke? Nah, arti yang kedua sebenarnya adalah yang tadi saya sebutkan, Yesus anak Allah berarti Yesus itu memiliki relasi yang spesial, yang khusus, relasi yang intim dan khusus dengan Sang Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum Yesus datang dalam rupa manusia, ya, di dalam diri Allah yang satu esa itu ada relasi kasih antara Bapa dan anak. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawabannya jelas. Ketika kita menyebut Yesus anak Allah,
itu bukan berarti Allah itu seperti manusia atau binatang yang beranak dan diperanakkan secara biologis, bukan demikian, ya. Kira-kira itu tanggapan cepatnya, Pak. Terima kasih. Ya, saya serahkan kembali Pak Feby. Baik, terima kasih Pak Bejo untuk malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang lugas dan tegas bagi kita semua, memberkati kita dengan pengetahuan, kerinduan-kerinduan baru yang akan membangkitkan kerinduan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi Pak Bejo juga sampaikan minggu depan kita akan kembali dengan topik yang sama tetapi dengan tema yang berbeda berkaitan dengan Tritunggal, dan pasti ini tambah seru, tambah dinantikan. Jadi rekan-rekan, esok juga kita akan kembali di program yang sama, di jam yang sama, jam 7 malam. Kita akan bersama-sama akan belajar haruskah kita memelihara hari Sabat yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Bambang. Karena itu stay tune terus di acara dan program ini, dan kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Saya persilahkan untuk Pak Bejo menutup kita dan memimpin kita dan mendoakan kita semua. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk momen di mana kami boleh belajar firman-Mu bahkan di tengah situasi yang sukar saat ini. Kami terus diingatkan betapapun buruknya kami dan najisnya kami dan berdosanya kami. Tetapi kami yang mengakui dosa-dosa kami dan percaya kepada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus, maka kami Engkau terima, Engkau benarkan, dan Engkau ampuni. Engkau damaikan dengan diri-Mu, dan kami boleh menyebut dan memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Dan kiranya kami juga berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan, hadirlah sebagai Bapa dalam hidup mereka. Hadirlah Tuhan dan tolonglah, jawablah seruan doa kami. Karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Mungkin untuk sesaat kami merasakan Engkau jauh, tetapi kami percaya bahwa penderitaan kami pun akan berakhir dengan kemenangan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, penyakit, kesulitan dalam ekonomi dan finansial, masalah relasi dan keluarga, bergumul secara psikologis dan emosional dengan kesepian, keputusasaan. Tuhan, biarlah Engkau menyegarkan iman kami, menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami semakin mendekat kepadamu di dalam momen-momen ini, khususnya ketika kami berada di dalam banyak pergumulan di dalam situasi pandemi COVID-19. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami berseru dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Bejo untuk kebenaran firman Tuhan dan sharing malam hari ini. Juga terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Silahkan kembali esok dengan waktu yang sama. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.